Pada suatu malam, Sasaki membeli kerupuk beras, 2 kaleng alkohol, pengharum ruangan, dan penghilang bau. Yamada yang melihat ini pun kebingungan, dan Sasaki ingin bertanya sesuatu kepada Yamada, tapi dia mengurungkan niatnya. Sasaki tidak mungkin bertanya tentang hal ini kepada Yamada yang sedang bekerja gitu kan. Setelah Sasaki menyelesaikan pembayarannya, dia langsung keluar supermarket dan membuat Yamada berpikir keras tentang permasalahan yang sedang Sasaki alami. Yamada pun akhirnya mengetahui masalah apa yang Sasaki ingin tanyakan tadi. Kemudian Yamada berganti shift dan segera menjadi Tayama untuk mengajak Sasaki merokok berdua di belakang supermarket. Tayama langsung to the point. Ada yang bilang kamu bau rokok ya? Tentu saja Sasaki mengira Tayama adalah cenayang dan heran gitu kan. Kenapa Tayama bisa tahu tentang itu? Tayama mengatakan bahwa dia melihat Sasaki mengambil penghilang bau di supermarket tadi. Sasaki mengatakan bahwa dia memang dibilang seperti itu oleh bos botak. Memang nasib seorang perokok dimanapun, pasti bau asap rokok akan tertinggal di badannya. Tayama kemudian menyarankan Sasaki untuk sikat gigi setelah merokok, lalu semprot pakaian pakai parfum. 2 hal itu sudah cukup untuk menghilangkan bau rokok. Masalah yang Sasaki alami hampir sama seperti Tayama waktu itu. Dan ketika Tayama melihat ke arah Sasaki, dia terlihat sangat excited dan merasa senang karena Tayama ahli tentang hal ini. Tayama sebenarnya senang melihat reaksi Sasaki yang seperti anjing penasaran, dan dia menyuruh Sasaki untuk menjulurkan tangannya. Sasaki dengan spontan melakukan perintah Tayama dan sedikit malu karena dia paham ini adalah perintah majikan kepada anjingnya. Tayama kemudian memberikan parfum yang biasa dia pakai kepada Sasaki. Itu bisa dia pakai sampai habis karena Tayama masih punya banyak parfum itu di rumah. Sasaki merasa tidak enak menerimanya karena parfum itu terlihat mahal harganya, dan dia berterima kasih kepada Tayama. Tayama memperingati Sasaki untuk tidak menyemprotkan berlebihan, dan orang-orang di kantor pasti tidak akan menyadari aromanya. Sasaki baru tahu bahwa Tayama suka dengan aroma ini, tapi Sasaki tidak tahu bagaimana rasa aromanya, dan Tayama segera menawarkan leher dan bahunya untuk diendus-endus Sasaki. Sengaja banget ya. ここら辺につけてるからどうぞ。 Kalau aku yang ditawari, tak endus dari atas sampai bawah. Siapa ya coba yang gak mau? 流れで嗅いじゃうと思ったんだけどな。 Keesokan harinya, Sasaki yang selesai merokok langsung melakukan apa yang diberitahu oleh Tayama. Sikat gigi sampai bersih. Lalu ketika dia akan menyemprotkan parfum, Sasaki kebingungan berapa jumlah normal semprotannya. Tayama bilang jangan berlebihan kan, dan Sasaki lupa menanyakan hal ini. Kalau penyemprot penghilang bau biasa sih bisa Sasaki perkirakan gitu kan berapa semprotannya. Tak lama kemudian, Suzuki datang dan mengatakan bahwa Sasaki tidak perlu terlalu memikirkan perkataan bos botak tentang bau rokok ini. Tapi Sasaki menjelaskan bahwa sikat gigi dan memakai parfum adalah hal yang positif dan benar-benar bisa menghilangkan bau rokok dengan sempurna. Suzuki penasaran siapa yang mengajari Sasaki tentang ini, padahal dia Jonas, jomblo ngenes loh. Sasaki langsung terdiam sejenak dan tidak bisa berkata apa-apa. Gak mungkin dong dia ceritain tentang Tayama ke Suzuki. Karena gak mau cerita, Sasaki coba aja gitu kan semprot parfum ke Suzuki buat jadi bahan uji coba. Awalnya Suzuki ngamuk-ngamuk, tapi Sasaki memuji aroma wangi yang barusan dia semprot kepadanya. Kalau istri Suzuki mengendus-ngendus wangi aroma ini, sudah pasti makin cinta. Suzuki pun langsung berubah jadi so cool gitu ya. Oh, Keiko-chan istriku sudah tergila-gila cintanya kepadaku. Cintanya tidak akan memudar dan terus meningkat. BTW, semprot lagi bro. Sasaki pun segera menyemprot parfum ke bahunya, tapi dia nggak sengaja terlalu berlebihan menyemprotnya dan membuat jasnya basah. Malam harinya, Sasaki membeli kerupuk beras lagi dan Yamada ingin menjahilinya lagi dengan mengatakan bahwa aroma tubuh Sasaki malam ini sama kayak Tayama. Yamada berharap bahwa akan melihat reaksi lucu Sasaki, tapi justru malah Sasaki tersipu malu karena terlalu banyak menyemprot parfum sampai tercium oleh Yamada. Sasaki mengatakan bahwa dia diberikan parfum itu oleh Tayama, jadi wangi aroma tubuh mereka bisa sama. Cie, Sasaki
Sasaki pun dengan cepat menyelesaikan pembayarannya dan pergi dengan wajah tersipu malunya. Nenek tua datang untuk berganti shift dengan Yamada. Tapi terlihat dari belakang bahwa Yamada juga tersipu malu dan membuat pipi dan telinganya memerah. Awalnya Yamada yang mau jahilin Sasaki, justru malah dibuat klepek-klepek gitu kan oleh reaksi Sasaki barusan. つけすぎちゃいましたかね。こっちまで恥ずかしくさせられただけです。 Keseharian bekerja pun Sasaki lalui seperti biasa dan terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Tayama. Pada akhirnya Sasaki pergi ke sebuah mall untuk membelikan suatu barang sebagai hadiah rasa terima kasih dan balasannya kepada Tayama. Sambil berjalan menuju belakang supermarket, Sasaki berharap bahwa Tayama akan senang menerima barang yang Sasaki belikan untuknya. Tapi ketika dia sampai di belakang supermarket, ternyata ada wanita lain yang sedang ngepep di sana. あ、他の店員さん。おっちゃん不審者だろ。通報しちゃる。 Wanita itu bernama Goto dan dia segera melaporkannya kepada polisi karena Sasaki masuk tanpa izin. Sasaki pun panik gitu kan, memohon untuk tidak dilaporkan karena dia adalah temannya Tayama. Tayama mengajak Sasaki merokok di sini di saat Sasaki sedang mencari area merokok waktu itu. Dan sejak saat itu Sasaki sering kesini untuk merokok bersama Tayama. Di benak Goto dia kebingungan, itu tes siapa ya Tayama? Dan dia berpikir ulang kembali bahwa dia mengenali pria tua ini yang selalu berbelanja dan ngantri di kasir Yamada sambil tersenyum. Goto menganggap Sasaki mirip seperti anjing keluarganya bernama Beth. Goto menjelaskan bahwa Tayama bukannya Yamada gitu kan. Sasaki pun tersipu malu karena Yamada tidak ada hubungannya dengan ini. Dia tetap bersikeras bahwa Tayama lah yang biasa merokok dengannya di sini. Seorang wanita bertanggung jawab yang memakai jaket hitam keren dan mencolok, dan dia berteman baik dengan Yamada. Mendengar penjelasan itu, Goto akhirnya memahami situasinya bahwa Sasaki sedang dipermainkan oleh Yamada yang menyamarkan namanya menjadi Tayama. Sasaki juga mengatakan bahwa dia punya hadiah sesuatu untuk Tayama. Dia berpikir bisa memberikan ini secara langsung kepada Tayama. Jadi dia mampir sebentar ke belakang supermarket sekarang. Goto langsung to the point. Weh, apa dia bikin kamu ngesim sama dia kah? Bukan begitu, ini cuma bagian tanda terima kasihku, kata Sasaki. Goto mengatakan bahwa Tayama sebentar lagi selesai shift kerja dan dia menawarkan memanggil Tayama untuk Sasaki. Tapi Sasaki menolak karena dia tidak ingin merepotkan wanita berambut hitam itu, lalu meminta tolong untuk menitip hadiah itu dan diberikan kepada Tayama nanti. Sasaki kemudian berpamitan dengan Goto dan pulang ke rumah. やっぱり実家の犬に似てるな。休憩のお邪魔してすみませんでした。 Tak lama kemudian, Yamada sudah selesai shift kerja dan merokok dengan Goto di belakang supermarket. Yamada mengatakan bahwa Goto seharusnya ajak Yamada gitu kan, biar bisa rokokan bareng di sini. Goto kemudian mengomeli Yamada karena merokok di sini bersama pelanggan tanpa izin. Oh, siapa itu? Aku nggak tahu loh. 知ってないです。嘘つけ山田。 Goto menjelaskan bahwa Sasaki yang memberitahunya dan dia barusan sudah pergi. Goto mengira Sasaki adalah penyusup dan hampir menelpon polisi. Dia juga memberikan bingkisan hadiah titipan Sasaki ke Yamada sebagai tanda terima kasih. Nih, katanya untuk Tayama. Bener lu kan si Tayama itu? Bisa-bisanya lu nyamarin nama asal-asalan. Mana yang ditipu itu Pak Tua pula. Goto memperingati Yamada untuk tidak mempermainkan om-om baik hati itu. Tapi Yamada sepertinya tidak mendengar ucapan Goto karena terlalu fokus pada hadiah yang Sasaki berikan. Padahal aku udah bilang kepadanya lo nggak perlu repot-repot melakukan ini. Goto yang melihat reaksi tidak biasa dari Yamada pun akhirnya mengetahui bahwa Yamada tertarik hubungan romansa dengan Pak Tua itu. Di benak Goto dia akan membiarkan ini karena menjadi tontonan hiburan menarik untuknya. Romansa dengan perbedaan usia yang sangat jauh. Yamada segera membuka hadiah dari Sasaki dan dia sangat senang malam ini.
Keesokan harinya, Sasaki masih memikirkan tentang Tayama. Apakah dia bakal dimarahin gitu kan sama wanita berambut hitam itu? Atau malah hadiah dari Sasaki yang disita? Atau bahkan lebih parah lagi, tidak boleh merokok di belakang supermarket. Memikirkan hal itu membuat Sasaki menjadi panik dan keringat dingin. Di sisi lain, Goto sedang membaca manga romansa kesukaannya di dalam mobil sambil nge-vape. Dia tidak menyangka dengan kisah cinta di dalam manga tersebut dan tidak sabar untuk menunggu volume selanjutnya rilis. Ketika Goto ingin melanjutkan baca manga, Yamada mengetuk jendela mobil Goto karena ingin mengobrol sesuatu. Goto baru tahu kalau Yamada itu masuk shift siang guys, yang seharusnya hanya masuk shift malam aja gitu kan hari ini. Yamada memberitahunya bahwa kepala Maizono sedang kesulitan untuk mengatur jadwal shift. Jadi Yamada datang saja gitu kan ke supermarket untuk mengisi shift siang. Yamada bertanya, "Bos, apa lo beneran berhenti merokok dan beralih ke vape?" Goto menjawab bahwa dia tidak akan menggunakan rokok lagi karena males nyikat gigi dan menghilangkan baunya. Lebih baik pakai vape gitu kan, yang punya banyak rasa dan meninggalkan aroma khas setelah memakainya. Yamada tidak menyangka karena Goto lah yang mengajarkannya untuk menyikat gigi dan memakai parfum setelah merokok. Goto kemudian mengatakan to the point, apa keperluan Yamada berbicara dengannya karena topik dia dari tadi tuh cuma muter-muter doang gitu kan. Yamada tertegun menjadi Yamadu dan dengan gugup bertanya, tentang kemarin apa boleh merokok di sana seperti biasa?" "Hah? Maksud lu bareng omom itu?" Yamada berpikir bahwa Goto mengancam Sasaki untuk tidak kembali lagi ke sana gitu kan, hanya untuk merokok saja. Goto menjelaskan bahwa dia tidak melakukan itu. Toh Yamada juga mendengarkan ucapan Goto kemarin malam. Pokoknya jangan berlebihan mempermainkan pria tua itu. Oh ya, memang Yamada nggak denger sih. Dia kan fokusnya sama hadiah dari Sasaki. Goto meneruskan bahwa dia bersedia untuk menutup mata karena aktivitasnya bersama pria tua itu tidak mengganggu pekerjaan. Apalagi di jam selesai shift kerja seperti itu. Tapi kalau Yamada dan pria tua sudah melewati batas, Goto akan segera menghentikannya. Selain itu, nggak masalah, boleh-boleh aja. Yamada sangat senang mendengarnya dan ketika dia akan kembali bekerja, Goto berpesan bahwa jika terjadi sesuatu dengan Yamada, beritahu Goto secepatnya. Yamada bingung dengan maksud Goto gitu kan. Goto pun menjelaskan bahwa sesuatu yang dia maksud adalah apapun yang membuat hati berdebar sangat kencang. Alias curhat-curhat tentang kisah romansa Yamada dengan Sasaki guys. ってなることだ。 Oh gitu amat reaksinya mbak. Malam harinya Sasaki ragu untuk masuk ke belakang supermarket. Dia menangis karena mengira Tayama kerepotan akibat niat baiknya. Tak lama kemudian Tayama mengagetkan Sasaki dari belakang. Untung gak jantungan anjir. Tayama bertanya, "Kenapa kamu mengendap-endap begitu?" Sasaki menjelaskan bahwa dia kemarin malam ketemu sama karyawan lain di sini. Apakah Tayama baik-baik saja? Apa dia kena masalah gitu kan karena Sasaki? "Oh, dia manajerku, jadi santai aja." Sasaki terkejut dan Tayama menenangkannya dan mengajaknya mengobrol di belakang supermarket. Sasaki bingung, "Apa manajermu mengizinkanku merokok di sini?" "Ah iya udah nggak apa-apa, yang penting kata dia kita jangan sampai macem-macem jadi semuanya aman," kata Tayama. Tayama kemudian menyalakan rokoknya dan mengatakan bahwa asbak rokok yang diberikan Sasaki sangat imut. Sasaki senang mendengarnya dan dia yakin bahwa Tayama pasti tidak ingin digantikan dengan uang atau apapun. Karena itu dia memberikan asbak sebagai tanda terima kasihnya. Sasaki bersyukur Tayama menyukainya. Tayama sebenarnya selalu tersenyum sendiri ketika melihat asbak imut itu. Dia membayangkan Sasaki yang sudah berumur jalan-jalan di mall hanya untuk mencari barang yang cocok untuk Tayama. Dan juga Sasaki pasti menghabiskan banyak waktu di mall dan banyak bertanya kepada pusat informasi di mall tentang ini. Barang imut seperti itu pasti sulit didapatkan kalau tidak mencarinya dengan teliti. Apalagi Sasaki harus melewati area pernak-pernik khusus perempuan demi mendapatkan barang imut sesuai selera wanita. Tentu saja Sasaki tidak bisa berkata apapun karena semua penjelasan Tayama memang benar. Bahkan Sasaki merasa bahwa Tayama hanya menganggap dirinya sebagai hiburan diri saja dengan menjahilinya tiap bertemu. Tayama berkata,
Apa? Tidak, ini benar-benar membuatku merasa senang kok. Di benak Sasaki, dia tidak tahu mana ucapan Tayama yang serius atau bercanda. Karena semua nada bicaranya sama. Dan wanita itu sulit ditebak gitu kan. Ketika Sasaki perhatiin Tayama lebih dalam, dia melihat ekspresi Tayama yang begitu tenang dan tersenyum melihat asbak imut tersebut. Tayama bahkan ingin menjaga asbak imut itu dengan baik. Melihat itu, Sasaki jadi mengetahui bahwa Tayama memang sedang serius malam ini. Tayama kemudian menawarkan Sasaki untuk membuang abu rokok di asbak miliknya. Sasaki dengan senang hati ingin mencobanya dan Tayama tiba-tiba mendekati Sasaki tanpa jarak sedikit pun. Sasaki heran. Kenapa kau nggak sodorin asbak itu aja padaku? Ya sudah, ambil aja kalau kayak gitu. もっと Kualat lu mbak, anjir ngerjain orang tua mulu dah. Heran aku. Sasaki udah malu-malu di sana malah gak dikasih juga itu asbak. Bener-bener lu mbak. Mana Tayama basa-basi. Lenganmu panjang juga Sasaki. Walah kesuwen, tangan Sasaki jadi kram kan tuh. 腕が痛い。 Besok malamnya Sasaki beli koyok cabe buat obatin kram tangannya. Dan Yamada malah ketawa-tawa dong. Weh mbak, sumpah kualat lu ya. 僕みたいなものにそんな。すみません。いや、いいんですってば。いや、そんな、やめてください、そんな。おじさんってずっと後を長引くんだ